Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang distribusi Gauss yang beranggotakan Ananda Lailatul Hidayah dengan NPM 191033671, Andini Setiawati 191033672, Firly Syafa Azurahadi 190033684. Dengan pokok bahasan yang pertama, A. Fungsi distribusi Gauss. Yang B. Penggunaan tabel nilai Z. Yang C. Luas daerah di bawah kurva antara dua nilai Z. Yang D. Pemakaian nilai Z untuk menginterpretasikan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Lailatul Hidayah dengan NPM 1911003671 akan menjelaskan tentang fungsi distribusi Gauss, di mana distribusi Gauss merupakan salah satu dari distribusi normal yang berasal dari distribusi dengan peubah acak kontinu. Kurvanya berupa kurva normal. Distribusi ini merupakan salah satu yang paling penting karena sering digunakan. Untuk persamaan distribusi Gauss itu sendiri bisa dilihat pada slide berikut ini. Dengan pi 3,14, E atau emisivitas 2,7183, mu rata-rata dari distribusi populasi, tau simpangan baku dari distribusi populasi, dan X peubah kontinu bernilai min tak hingga sampai dengan tak hingga. Untuk sifat-sifat distribusi Gauss, yang pertama, grafiknya selalu terletak di atas sumbu X. Grafiknya simetris terhadap X sama dengan mu. Modus yang tercapai pada mu sama dengan 0,3839 per tau. Grafik asimptosis terhadap sumbu X, artinya grafiknya itu mendekati sumbu X tetapi tidak memotong sumbu X dan berada di atas sumbu X. Luas grafiknya sama dengan satu persegi. Rumus pada distribusi Gauss yang tadi sudah dijelaskan tidak lagi digunakan karena telah disiapkan daftar distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah distribusi normal dengan mu sama dengan 0 dan tau sama dengan 1. Fungsinya dinyatakan dalam peubah acak Z, di mana Fz sama dengan 1 per akar 2pi dikalikan dengan E pangkat min setengah Z kuadrat. Perhatikan pada persamaan 1 dan 2, distribusi normal menjadi distribusi normal baku dengan menggunakan transformasi. Untuk persamaan yang 1, fx sama dengan 1 per tau dikalikan dengan akar 2pi dikalikan dengan E pangkat min setengah X per X min mu per tau pangkat 2. Dan persamaan 2, fz sama dengan 1 per akar 2pi dikalikan dengan E pangkat setengah Z kuadrat. Kita lakukan transformasi dan diperoleh rumus Z sama dengan X min mu per tau untuk distribusi populasi dan Z sama dengan X min X per S untuk distribusi sampel. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Setiawati dengan NPM 19133672 akan menjelaskan materi B, penggunaan tabel nilai Z. Tabel ini bisa didefinisikan sebagai tabel statistik yang digunakan untuk uji Z. Makna dari Z itu sendiri bisa disebut dengan tabel perbanding, sehingga nantinya kita tahu keberadaan sebuah nilai pada area kurva normal berdasarkan prinsip standarisasi, atau secara ringkasnya tabel ini digunakan untuk memberi kemudahan kepada teman-teman sekalian ketika menghitung peluang atau kerapatan probabilitas dari distribusi normal. Tabel Z digunakan untuk mencari luas di bawah kurva. Tabel distribusi normal. Di sini ada pada gambar, bisa dilihat, dan langkah-langkahnya adalah dalam menentukan nilai. Misalkan kita akan mencari nilai 1,56. Yang pertama, perhatikan pada bagian kolom awal. Maka langkah pertama kita mencari pada kolom awal pada baris 1,5. Yang kedua, perhatikan baris awal. Carilah nilai 0,06.
Nomor 3, tentukan titik semu atau sel dari baris dan kolom yang dimaksud, maka bisa kita temukan nilai Z untuk 1,56 adalah 0,9406. Yang C, luas daerah di bawah kurva antara dua nilai Z. Di situ ada gambarnya ya, bisa dilihat. Untuk menghitung luas daerah yang diarsir, dapat dilakukan dengan mengurangi luas dari 0 ke Z1 dengan luas dari 0 ke Z2, di mana luas satu kurva sama dengan 1. Menghitung luas daerah di bawah kurva dengan menggunakan tabel Z. Itu bisa dilihat di gambar. Ada gambar yang sudah dijelaskan di situ, bisa dilihat. Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fili Syafa Azuradi, NPM 191003684. Di sini saya akan meneruskan materi yang dijelaskan oleh saudari Andini, yaitu pemakaian nilai Z untuk menginterpretasikan data. Yang pertama, diketahui suatu distribusi normal dengan min 60 dan standar deviasi 16 berapa luasan daerah di bawah kurva normal antara 68 sampai 84. Pembahasan distribusi yang diketahui adalah distribusi normal, sedangkan tabel Z merupakan tabel distribusi Z dalam kurung tabel transformasi Z-score. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi X sama dengan 68 ke Z, transformasi X 84 ke Z, sehingga diperoleh P dalam kurung 68 kurang dari kali kurang dari 84 sama dengan P dalam kurung 0,5 kurang dari Z kurang dari 1,5. P dalam kurung 68 kurang dari kali kurang dari 84 sama dengan P dalam kurung Z kurang dari 1,5 min P dalam kurung Z kurang dari 0,5. P dalam kurung 68 kurang dari kali kurang dari 84 sama dengan 0,9332 min 0,6915 sama dengan 0,2417. P dalam kurung 68 kurang dari kali kurang dari 84 sama dengan 0,2417. Yang kedua, rata-rata produktivitas padi di Provinsi A 2017 adalah 6 ton per hektar dengan standar deviasi 0,9 ton. Jika luas di Provinsi A adalah 100 hektar dan produktivitas padi berdistribusi normal, berapa luas sawah yang produktivitasnya lebih dari 8 ton? Pembahasannya, diketahui data berdistribusi normal dengan rata-rata 6 ton dan standar deviasi 0,9 akan dicari luas sawah yang produktivitasnya lebih dari 8 ton, atau dapat dinotasikan dengan P dalam kurung X lebih dari 8. Agar dapat memanfaatkan tabel distribusi Z, tabel transformasi Z-score, dilakukan transformasi X sama dengan 8 ke dalam bentuk Z, sehingga P dalam kurung X lebih dari 8 sama dengan P dalam kurung Z lebih dari 2,22 sama dengan 1 min P dalam kurung Z kurang dari 2,22 sama dengan 1 min 0,9868 sama dengan 0,0132. Dapat diinterpretasikan bahwa 0,0132 dari luas sawah di Provinsi A memiliki produktivitas lebih dari 8 ton. Diketahui luas sawah di Provinsi A adalah 100.000 hektar. Maka luas sawah di Provinsi A yang memiliki produktivitas lebih dari 8 ton adalah 0,0132 kali 100.000 sama dengan
1320 hektar. Terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.